Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang tasbih pamungkas. Sebenarnya tasbih itu ya dipakai buat zikir yang pada umumnya ya saudaraku. Meskipun tasbihnya biasa dan tasbih pamungkas juga fungsinya sama. Namun kalau kita paham, orang-orang dahulu saudaraku, wali-wali Allah, orang-orang alim itu tasbihnya itu istimewa. Tidak ada tasbih yang asal-asalan, itu tidak saudaraku. Tasbihnya yang jelas super bagus. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau kita zikir pakai tasbih yang bagus itu otomatis menambah keyakinan kita saudaraku, agar kita lebih dekat sama Allah. Itu jelas berpengaruh. Apalagi seorang spiritual saudaraku, agar kita itu lebih menambah keyakinan kita untuk mendekatkan diri sama Allah, itu akan lebih fokus lagi. Dan bila dalam bidang spiritual, biar kita menemukan titik kesempurnaan. Seperti itu saudaraku. Dan rata-rata orang-orang dahulu seperti itu saudaraku. Orang-orang alim yang memang mumpuni, apalagi di bidang-bidang ilmu hikmah itu, tasbihnya itu pasti orang-orang dahulu itu bagus-bagus. Setahu saya, karena saya juga punya peninggalan tasbih-tasbih kuno, tasbih-tasbih wali itu. Kalau saya amati, saya lihat tasbihnya itu tidak asal-asalan. Memang tasbih-tasbih yang memang beda lah bahasanya daripada yang lain itu. Agar kita menuju kesempurnaan dalam spiritual itu, dia maksimal. Seperti itu. Apakah kalau tasbih biasa itu hasilnya sama? Ya jelas beda saudaraku. Karena apa ya? Karena sebenarnya manusia itu kan bisa memilih, punya pilihan antara tasbih yang bagus sama tasbih yang biasa. Tergantung orangnya, tergantung manusianya itu sendiri. Seperti itu. Dan kalau tasbih yang bagus itu biasanya tasbihnya terbuat dari, kalau kayu ya kayu bertuah, ada juga yang dari jenis batu badar. Seperti itu saudaraku. Jadi kita tinggal memilih saja. Namun kalau tasbihnya bagus, rata-rata yang dipakai sekarang saudaraku ya, itu para habaib, para kiai-kiai besar itu tasbihnya juga tidak asal-asalan. Berarti coba lihat tasbihnya, pasti bagus-bagus. Seperti itu saudaraku. Makanya kalau di antara saudaraku punya tasbih yang bagus itu disimpan, sering-sering dipakai zikir, biar kalau punya tasbih bagus itu tidak
bahasanya tidak nganggur. Kalau tasbihnya bagus itu yaitu saudaraku ya, dia akan, apalagi kalau tasbih kayu bertuah, jenis-jenis batu badar itu akan mempermudah yang memakainya saudaraku, entah itu dalam berdoa, tahu-tahu Allah itu nanti akan mempercepat derajatnya, seperti itu saudaraku. Kelebihannya di situ, beda sama kalau tasbihnya asal-asalan. Tasbih yang bagus itu kalau saya saudaraku ya, yang langka saudaraku. Kalau menurut saya tasbihnya yang langka, contoh tasbih Badar Bisi Selonata yang pamor gedong saudaraku, itu langka sekali. Dan seperti kak tasbih Badar Pulosani itu juga langka sekali saudaraku. Tapi kalau jenisnya masih standar muntah besi itu kayaknya masih banyak. Yang bagus itu tasbihnya ya seperti Badar Bisi Selonata itu yang berpamor saudaraku. Sedangkan gelangnya saja yang motifnya pamor gedong, pamor yang kotak itu aja langka sekali. Gelangnya itu langka sekali saudaraku. Dan kalau gelang Badar Bisi Selonata saya punya itu cuma ya tinggal beberapa koleksi saya. Tasbihnya juga ada namun sudah tidak banyak saudaraku, karena sudah banyak yang termaharkan juga. Dan ini tasbih yang sering saya pakai zikir. Dan ini kombinasi saudaraku, ini ada Badar Misik dari petilasan Sunan Alif, kombinasi muntah besi, dan kombinasi ada Badar Bisi Selonatanya juga. Jadi tasbih ini dari 3 jenis batu badar, Badar Selonata, Sunan Alif, yang Badar Misik itu sama muntah besi Malwapati. Dan kalau yang bagus tasbihnya seperti ini saudaraku, bahannya kalau pilihan sotiran itu mengkilat. Ini kalau dilihat secara langsung itu super bagus, super bagus. Dan kalau ditanya soal tuah, tasbih-tasbih yang bagus itu pasti ya istimewa saudaraku, sudah tidak diragukan lagi bahasanya, seperti itu. Intinya yaitu saudaraku ya, edukasinya, kalau tasbihnya bagus itu pasti bagus juga buat pemiliknya. Biasanya kalau zaman dulu saudaraku ya, rata-rata pusaka yang bagus itu pasti dimiliki orang-orang tertentu. Contoh zaman sekarang saudaraku ya, mobil juga itu kalau yang bagus juga dimiliki orang-orang tertentu saudaraku, tidak sembarangan orang juga yang punya gitu loh. Setelah saya amati, saya pelajari itu seperti itu saudaraku. Dan sekarang juga seperti itu. Tasbih yang bagus itu rata-rata juga dimiliki orang-orang yang memang itu tadi. Namun yang harus diingat saudaraku ya, buat saudaraku yang belum punya tasbih yang bagus, sebenarnya jangan berkecil hati. Sebenarnya ada solusinya saudaraku. Contoh tasbih 9 kayu bertuah itu, tasbihnya bagus namun maharnya terjangkau saudaraku. Karena apa ya, karena dari bahan kayu, jadi kayunya itu apa ya saudaraku, lebih mudah. Jadi tasbihnya itu dibikin banyak juga bisa gitu loh, karena bahannya banyak dan maharnya juga terjangkau saudaraku. Kalau soal tuah
Jadi tasbih 9 kayu bertuah itu sebenarnya tidak usah diragukan lagi kalau menurut saya, karena kayu-kayu bertuah itu sebenarnya ada pakemnya, saudaraku. Karena orang-orang dahulu itu sebenarnya nenek moyang kita itu sebenarnya udah memahami, udah pintar, saudaraku. Karena apa ya? Karena udah ada pakem buku primbonnya itu ada kalau kayu bertuah itu. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Itu tadi, saudaraku, ya. Sedikit. Ya, edukasinya meskipun tidak seberapa. Namun yang jelas, kalau tasbih pamungkas itu kalau dipakai zikir dalam beribadah, kalau menurut saya itu akan lebih tenang, saudaraku. Kayaknya itu sejuk, pembawanya itu enak gitu loh. Ya, seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini. Semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat, saya Gus Edi.